Ya Rasulullah, amatara umul jamil, amatara umul jamil. Umul jamil nggak ngeliat engkau ya Rasulullah. Kau di hadapanku. Apa ya? Kaifa yarani al-ainul umyan. Bagaimana orang bisa melihat saya yang matanya dia mata penuh dengan kegelapan? Bagaimana mereka bisa melihat saya yang matanya dia mata kebutaan? Jangan sampai mata kita buta nanti di akhirat Allah untuk melihat Rasulullah SAW. Ummul Jamil nggak dikasih lihat. Ummul Jamil di hadapannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada Rasulullah, nggak dikasih lihat sama Allah. Gimana kita? Hidup kita jauh 1400 tahun setelah Rasulullah. Amal kita belum tahu. Umur pasti meninggal. Jangan sampai di akhirat ya Allah nggak kasih bola mata kita melihat keagungan Rasulullah. Jangan sampai Allah tutup bola mata kita di akhiratnya Allah melihat keindahan Rasulullah. Ummul Jamil ini siapa nih? Bininya Abu Lahab. Kenapa dibilang Ummul Jamil? Ibu cantik. Oh, ibu Jamil, cakep, cantik, bagus, menawan. Kenapa dibilang namanya istrinya Abu Lahab? Julukannya di kota Mekah dulu Ummul Jamil, wanita yang cantik. Tapi cantik di mata manusia, nggak cantik di mata Allah. Akhirnya turun surat dari Al-Quran langsung turun. Rasulullah SAW suatu hari lagi ngumpulin orang-orang Mekah di bawah Jabal Abi Qubais. Nabi Muhammad diri di situ dipanggil orang-orang, "Hai ahli Mekah, wahai orang-orang Mekah, ya ma'syarul Mekah, ya ma'syarul Mekah." Dikumpulin sama Rasulullah, sampai kumpul rame, keluar semua dari rumah. Nabi Muhammad baru beberapa hari atau beberapa lama jadi nabi, masih di Mekah. Akhirnya kumpulin, ada apa ya Muhammad? Aku ingin kasih tahu kalian, kalau kalian saya kasih tahu, saya informasiin, di belakang bukit ini ada musuh mau nyerang dari belakang bukit ini sekarang. Kira-kira kalian percaya nggak sama saya? Percaya. Wah, karena Rasulullah SAW udah dikenal Al-Amin, yang paling jujur. Ada yang nyelotok, kami nggak pernah mendapati dirimu berbohong wahai Muhammad. Engkau orang yang jujur, kami percaya. Kalau saya bilang di belakang ada musuh lagi di belakang bukit ini lagi mau nyerang ke kota Mekah, kalian percaya? Percaya. Yang kedua saya mau nanya, kalau saya katakan kepada kalian saya adalah Rasulullah, kalian percaya nggak? Saya utusan Tuhan, saya utusan Allah, kalian percaya nggak? Iya. Satu orang itu apa baik nih? Abu Lahab, ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk. Tiba-tiba spontan, tabban laka ya Muhammad, celaka lo, cilaka lo, mampus lo Muhammad. Begitu kan? Tabban laka ya Muhammad, ala hadza jama'tan. Cuma karena ini dong tuh omongan lo tuh, lo ngumpulin kita orang keluar dari rumah buat lo ngomong begitu kan? Lo utusannya Allah, lo utusannya Tuhan. Cuma lo ngomong kayak gini lo, cilaka lo, hancur lo, mampus lo, tabbat lah kayak Muhammad. Semuanya akhirnya pada gak ada yang percaya gara-gara Abu Lahab.
begini, wah. Tadinya betul. Pertanyaan pertama, kalau saya bilang ada musuh, kalian percaya? Kalau percaya. Tapi giliran utusan Allah, utusan Tuhan, agak percaya. Sakit hati Rasulullah. Pulang, Rasulullah diam. Rasulullah nggak jawab. Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak balas. Rasulullah diam. Dicaci maki tabban laka ya Muhammad ala hadzal jama'ah. Cuman buat beginian doang untuk ngumpulin kita orang. Hancur dicaci maki, pulang Rasulullah. Sedih Rasulullah. Gak lama turun ayat dari Allah, turun satu surat. Buat siapa tuh? Buat Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Hancur Abu Lahab. Mampus lu Abu Lahab. Allah yang firman. Cilaka Abu Lahab. Semua-muanya, hartanya, bendanya, bininya, anaknya. Nomor begitu Abu Lahab sama bininya ngamuk. Turun wahyu Rasulullah umumnya ngamuk Abu Lahab, ngamuk Ummul Jamil. Mana itu Muhammad? Kurang ajar. Dia bilang Tuhan nih mampus-mampusin saya, celaka-celakain sekitar orang, keluarga saya, harta saya. Ummul Jamil keluar dari rumahnya, bawa batu gede. Wah, kayak psikopat. Oh iya, serem. Mungkin cantik, psikopat, serem gak tuh? Oh serem benar. Ini terus ya, dia. Dulu bawa batu gede, benar nih, disiram. Rasulullah SAW lagi dekat Ka'bah, lagi ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ngobrol apa? Rasulullah lagi nanya gimana perjuangan dakwah kita, ada kabar apa. Saat itu baru dapat kabar Sayyidina Utsman bin Affan masuk dalam Islam. Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, anna Utsman bin Affan dia baru masuk Islam. Oh iya, ngingetin gitu. Rasulullah tahu. Oh iya, begini. Lagi ngobrol-ngobrol begini, dari kejauhan Ummul Jamil bawa batu gede. Oh ya. Ya mana Muhammad? Teriak di kota. Uzur. Orang psikopat. Sampai kalau Sayyidina Abu Bakar dia nggak dekat. Ini Rasulullah lagi berhadapan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datang. Ya Abu Bakar, mana temanmu? Teman saya siapa? Mana temanmu? Teman saya siapa? Itu yang aku Nabi itu, Muhammad. Hah? Mana itu Muhammad? Gara-gara dia itu Tuhan, katanya Allah mampus sumpahin ke saya, suami saya, harta benda saya, anak-anak saya semuanya. Mana dia? Gue pengen amprokin sampai batu segini gini. Sayyidina Abu Bakar lagi berduaan sama Rasulullah. Matanya Ummul Jamil tidak dikasih lihat kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bingung. Ini perempuan kenapa? Ini gila. Baru tunggu kan ini jangan. Ini depannya Rasulullah. Dia nanya Rasulullah di mana? Kau kan sering berduaan. Mana dia? Tahu? Engkau dapat kan? Enggak dapat. Mungkin saya nyari. Jangan. Baru nyari lagi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Amatara Ummul Jamil. Ummul Jamil nggak ngeliat engkau ya Rasulullah. Engkau di hadapanku. Apa ya Rasul? Kaifa yarani al-ainul umyan. Bagaimana orang bisa melihat saya yang matanya dia mata penuh dengan kegelapan? Bagaimana mereka bisa melihat saya yang matanya dia mata kebutaan? Jangan sampai mata kita buta nanti di akhiratnya Allah untuk melihat Rasulullah SAW. Ummul Jamil gak dikasih lihat.
Ummul Jamil di hadapannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada Rasulullah, nggak dikasih lihat sama Allah. Gimana kita? Hidup kita jauh 1400 tahun setelah Rasulullah, amal kita belum tahu, umur pasti meninggal. Jangan sampai di akhiratnya Allah nggak kasih bola mata kita melihat keagungan Rasulullah. Jangan sampai Allah tutup bola mata kita di akhiratnya Allah melihat keindahan Rasulullah. Kita minta selamat dari Allah, kita minta selamat dari Allah dari segala fitnah. Takut-takut kita iyain sedikit nih masalah-masalah, takut-takut kita dukung sedikit ini masalah, Allah tutup mata kita. Kalau Allah udah tutup di akhirat mata kita kepada Rasulullah, sama siapa lagi gitu? Sama siapa lagi? Yang punya kedudukan mulia beliau. Nanti di akhiratnya seorang diri Bakomul Ulma, semua para nabi dan rasul tahta liwai, kata Nabi Muhammad, wala fakhr, aku nggak sombong, semuanya di ampla, semuanya nggak deprok, saya punya bangku Bakomul Ulma. Kalau kita nggak dikasih lihat, berarti kita nggak mungkin dekat. Kalau kita nggak dikasih lihat, kita nggak mungkin bisa berhadapan. Semoga kita dijaga oleh Allah. Mata kita di dunia udah jauh dari Nabi Muhammad. Semoga di akhiratnya Allah mata kita selalu melihat keindahan Nabi Muhammad.